Banyaknya berita yang tidak jelas sumbernya membanjiri media sosial menimbulkan efek penolakan di tengah masyarakat. Masyarakat awam memandang penderita COVID-19 adalah aib dan harus dikucilkan. Lebih parah lagi, di beberapa daerah, jenazah penderita positif COVID-19 mendapatkan penolakan saat akan dimakamkan. Terkait hal itu, Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Gunung Kidul, Dr. Haji Imawan Wahyudi MH, merasa perlu memberikan pemahaman serta informasi terhadap masyarakat luas. Berikut selengkapnya highlight COVID-19 oleh Dr. Haji Imawan Wahyudi MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imawan Wahyudi, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Gunung Kidul, ingin memberikan sekedar highlight untuk istilah orang meninggal dengan COVID dan orang yang dimakamkan dengan protokol COVID. Kalau seseorang meninggal akibat COVID, itu harus dinyatakan oleh dokter. Sudah ada pemeriksaan secara pasti, kemudian juga harus dimakamkan dengan protokol COVID yang tidak sederhana. Dan tidak boleh semua orang itu menangani, tidak boleh ada yang menyentuh, karena yang menangani pun harus dengan pakaian khusus yang seperti astronot antariksawan itu. Lalu kemudian dibungkus dengan lapis, bisa lapis 4, bisa lapis 6, dan di antara lapis-lapis itu diberikan dekontaminasi. Kemudian setelah itu dimasukkan dalam peti, petinya nanti dibungkus lagi dengan plastik, dan plastik itu juga didekontaminasi, kemudian dimasukkan dalam lubang-lubangnya lebih dalam daripada jenazah yang meninggal secara biasa. Itu jenazah yang dinyatakan meninggal karena COVID. Bagaimana jenazah yang dimakamkan diduga COVID? Yang diduga COVID itu sebetulnya tidak bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan jenazah itu meninggal karena COVID karena belum diperiksa. Tetapi juga tidak bisa dinyatakan bahwa jenazah itu meninggal bukan karena COVID. Saya kira beda tuh ya, meninggal karena dinyatakan atau diduga COVID dan diduga bukan COVID, itu sama-sama tidak punya dasar. Mengapa? Karena tidak ada pemeriksaan. Intinya di situ. Lalu mengapa harus ada jenazah yang dimakamkan dengan tidak pasti bahwa COVID atau tidak COVID? Kita harus melihat realitas di tengah masyarakat. Ada jenazah yang oleh keluarganya satu pun tidak ada yang berani mendekat, apalagi warga, karena demikian juga tenaga dokter dan medis tidak ada yang ada di situ. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah melakukan apa yang sekiranya dianggap baik oleh masyarakat, yaitu berarti masyarakat memperlakukan jenazah yang ada itu adalah jenazah COVID walaupun itu baru praduga. Mengapa harus dilakukan seperti itu? Pertama, untuk segera bisa ditangani dengan kepastian di Rukti atau di Pulasara dengan pemulasaraan dengan protokol COVID, karena lebih dari 4 jam apabila ternyata COVID itu akan berdampak buruk bagi usaha mengatasi penyebaran COVID. Yang kedua, yang lebih penting dari itu adalah masyarakat harus memperoleh kepastian dan ketenangan. Jangan sampai jenazah dibiarkan begitu saja, tidak ada yang mengurus, dan oleh karena itu menimbulkan rasa yang was-was, khawatir, dalam bahasa psikologi disebut histeria massa, dan itu akan sembuhnya lama. Dan oleh karena itu diperlukan cara untuk mengatasi itu, ya sudah dimakamkan dengan protokol COVID. Protokol COVID itu hanya beda dengan meninggal dalam konteks agama Islam, itu hanya tidak disucikan secara biasa, karena nggak boleh disentuh. Oleh karena itu masih ada pemulasaraan, dikafani dengan kafan yang khusus, kemudian masukkan dalam peti,
pedinya juga dilakukan dekontaminasi, kemudian disterilkan, kemudian didoakan, disolatkan, kemudian dimasukkan dalam lubang sebagaimana protokol seseorang meninggal. Lalu keuntungannya adalah menyelesaikan rasa was-was itu dengan segera. Mengapa? Seringkali was-was ini jauh lebih besar dampaknya daripada COVID itu sendiri. Contoh di satu pedukuhan, sudah tahu bahwa ada warganya yang positif, itu hebohnya setengah mati. Merasa nggak nyaman dan kemudian harus ada yang datang ke sana. Yang dilalah Pak Dandim, Bu Ketua Dewan dan saya ke sana, terus kemudian juga melakukan penyemprotan, barulah masyarakat tenang. Artinya begini, itu kan baru dugaan perasaan masyarakat bahwa setelah ada orang positif, seolah-olah lingkungannya itu tidak steril. Itu kan dugaan juga, tapi tidak bisa dibuktikan. Sama-sama dengan mengatakan bahwa itu steril juga tidak bisa dibuktikan. Oleh karena itu harus diselesaikan. Apa yang diselesaikan? Jangan sampai masyarakat dalam keadaan was-was. Was-was yang berkepanjangan itu akan sampai kepada titik yang disebut dengan histeria massa, dan itu bahaya sekali. Nah, disinilah Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang harus diambil tindakan adalah pertama, memutuskan sebagaimana apa yang dipandang oleh masyarakat. Ini dalam bahasa kaidah usuliyah namanya akhafud dororen, menjaga di antara dua darurat. Darurat kalau seseorang meninggal karena COVID tapi dimakamkan dengan cara biasa, itu bahayanya amat sangat luar biasa bagi seluruhnya, apalagi bagi pemulasara jenazah. Tetapi apabila jenazah itu sungguhnya bukan COVID dan dimakamkan dengan protokol COVID, itu tentu bahayanya lebih sedikit. Apa? Yaitu hanya kontroversi. Tapi tidak ada yang mewujud sebagai sebuah sakit bahaya namanya COVID. Inilah cara pandang berdasar realitas sosial, bukan berdasar teori, bukan berdasar tulisan atau yang sering disebut sebagai textbook thinking. Textbook thinking adalah cara berpikir sepenuhnya manut buku. Saya sebagai ketua gugus tugas lebih cenderung mengamankan rasa gelisah masyarakat dihilangkan supaya masyarakat bisa tetap konsentrasi, tenang, dan tidak timbul kegelisahan. Kegelisahan adalah bentuk lain penurunan derajat kesehatan, karena orang-orang yang gelisah, orang yang resah juga sangat mungkin mudah dihinggapi oleh penyakit apapun. Dan penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit hoax. Masyarakat yang sedang resah diberi hoax itu seperti rumput dikasih bensin dan dibakar, sangat cepat berkobarnya. Demikianlah sekedar untuk memberikan edukasi bersama. Apa yang saya katakan bukanlah kebenaran. Itu yang saya lakukan adalah mengambil putusan untuk semua kita berani mengambil keputusan dalam situasi yang sama-sama tidak tahu, sama-sama menghadapi yang kita tidak pernah punya pengalaman. Jangan sampai atas nama ilmu pengetahuan kita berhati-hati dan tidak satu pun hal kita selesaikan, padahal masyarakat yang diperlukan bukan ilmu pengetahuan kita, apalagi gelar kita, tetapi penyelesaian yang sejalan dengan situasi psikologis masyarakat pada waktu itu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat, maslahat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.